Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Muhammad Alif Farezi, NPM 1912011086. Saya adalah mahasiswa konsentrasi hukum tata negara yang dalam hal ini akan memberikan penjelasan terkait dengan proyek kelas lembaga perwakilan yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan, yang mana dalam hal ini saya akan memberikan pemaparan terkait dengan review substansi buku yang berjudul The Oxford Handbook of Legislative Studies yang diterbitkan langsung oleh Oxford University Press. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan tentang political behavior and the Europa Parliament atau perilaku politik di Parlemen Eropa. Pada pembahasan kali ini dalam bab terkait dengan political behavior and the Parliament Europe, terdapat 3 subbahasan yang harus dipahami. Yang pertama yaitu tentang pemilihan, perekrutan, dan preferensi anggota parlemen. Kemudian yang kedua tentang adanya lembaga penyeimbang, yakni pembentukan komite politik dan kelompok politik di Parlemen Eropa. Dan yang terakhir adalah tentang keseimbangan kelembagaan itu sendiri, yakni dampak dari kelompok politik dan komite politik di Parlemen Eropa. Perlu dipahami bahwa secara garis besar bab pembahasan tentang political behavior in the Europa Parliament atau perilaku politik di Parlemen Eropa ini secara garis besar tulisan ini membahas terkait dengan kondisi dan situasional perilaku politik di Parlemen Eropa dalam beberapa dekade terakhir, bahwa dari hasil bacaan yang telah saya coba untuk telaah, terdapat beberapa poin dan pengetahuan baru tentang bagaimana situasi politik di Parlemen Eropa dalam beberapa waktu atau dalam beberapa dekade terakhir, sebagaimana yang ditulis dalam buku tersebut. Bahwa memasuki pembahasan yang pertama, yakni tentang pemilihan, perekrutan, dan preferensi anggota parlemen. Pada bahasan yang pertama ini perlu dipahami bahwa mengenai pemilihan dan perekrutan anggota Parlemen Eropa, pada praktiknya jika kebanyakan anggota Uni Eropa menggunakan bentuk atau sistem pemilihan perwakilan proporsional sebagaimana yang juga diterapkan di Indonesia, yakni dengan memungkinkan para pemilih untuk dapat memilih langsung para calon anggota parlemen mereka, melibatkan secara langsung para pemilih yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di daerahnya masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, sekitar setengah dari negara-negara Eropa menggunakan sistem pemilihan preferensial dengan menggunakan 3 metode. Sistem ini merupakan sistem lain yang digunakan selain dengan sistem proporsional, yakni ada preferensial penuh, preferensial opsional, dan preferensial semi opsional. Pembahasan kemudian ini mengenai dengan sistem rekrutmen dan pemilihan anggota Parlemen Eropa, yang bahwasanya pada praktiknya anggota Parlemen Eropa ini memiliki 2 prinsip utama, yakni yang pertama adalah anggota parlemen perlu menyenangkan partai politik nasional mereka yang memainkan peran dominan dalam proses memilih kandidat untuk memilih Parlemen Eropa, dan juga dalam memutuskan kelompok politik mana yang akan dipilih oleh anggota Parlemen Eropa itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan perilaku anggota parlemen di dalam parlemen dibentuk oleh kelompok politik Eropa tempat mereka berasal, karena kelompok politik tugas komite kontrol, waktu bicara, waktu agenda, alokasi pelapor, dan sebagian besar lainnya merupakan bagian dari sumber daya prosedural dan keuangan di dalam Parlemen Eropa itu sendiri.
masih dalam pembahasan yang sama, terdapat 3 jenis anggota parlemen Eropa yang saya pahami dari tulisan yang ada, yaitu yang pertama itu disebut dengan kariris awal, yang melihat parlemen sebagai batu loncatan menuju politik nasional yang lebih tinggi. Kemudian ada politisi berpengalaman, dan ada juga Brussels karir, yang dalam hal ini dikatakan sebagai para politisi yang menjadikan arena utama mereka untuk karir. Parlemen dijadikan sebagai arena utama mereka untuk dapat berkarir. Kemudian pembahasan yang kedua terkait dengan adanya lembaga penyeimbang parlemen, komite, dan juga kelompok politik di Parlemen Eropa. Mengenai lembaga penyeimbang yang terdiri dari kelompok politik dan juga kelompok komite politik, pembentukan lembaga ini pada dasarnya menjadi lembaga agregasi utama dalam pembentukan perilaku politik di Parlemen Eropa. Bahasan yang pertama mengenai keberadaan kelompok politik yang secara kelembagaan bertujuan untuk mempromosikan tujuan kebijakan nasional secara bersama antar partai anggota dan anggota parlemen dalam masing-masing kelompok. Kemudian, berkenaan dengan keberadaan pembentukan komite yang merupakan perwakilan dari pleno secara keseluruhan dalam hal keanggotaan kelompok politik dan perilaku memilih anggota parlemen, terdapat beberapa elemen pemilihan di dalam komite berdasarkan latar belakang dan kepentingan, yang berarti bahwa anggota komite memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kelompok kepentingan di bidang kebijakan komite mereka daripada yang akan terjadi jika keanggotaan komite dilakukan secara acak. Kemudian yang terakhir terkait dengan adanya dampak daripada partai ataupun kelompok politik dan juga komite politik terhadap perilaku anggota Parlemen Eropa. Poin pembahasan yang terakhir ini adalah berkaitan dengan dampak dari dibentuknya komite politik dan juga kelompok politik ataupun partai politik di Parlemen Eropa, bahwa dalam buku yang ditulis telah dilakukan penelitian tentang perilaku memilih di Parlemen Eropa yang menunjukkan bahwa salah satu dampak utama dari kelompok politik telah bahwa salah satu dampak utama dari kelompok politik telah meningkatkan kohesi suara dari anggota kelompok politik dalam pemungutan suara panggilan dalam ruangan. Dengan adanya kelompok politik, anggota parlemen kemudian cenderung mengikuti garis kelompok mereka di setiap masalah. Dalam artian, dengan asumsi tersebut bahwa ini akan membuat posisi anggota parlemen lebih memahami tentang masalah yang ada karena mempunyai waktu dan keahlian lebih untuk mencari tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Akibatnya adalah jika anggota Parlemen Eropa memberikan suara menentang garis kelompok dalam kelompok yang sangat suara yang menonjol, ini akan merusak kredibilitas anggota Parlemen Eropa ketika dia memiliki kesempatan untuk menetapkan posisi kelompok pada masalah yang ada. Dan yang terakhir adalah dampak daripada komite politik di Parlemen Eropa itu sendiri, yakni sedikit banyak komite ini berpengaruh dalam hal pengambilan kesepakatan ataupun keputusan pada anggota parlemen, karena dalam hal pengambilan keputusan bersama komite, parlemen dimungkinkan untuk membiaskan opini parlemen demi posisi negara anggotanya. Secara umum mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi Political Behavior in Parliament Europe dalam The Handbook of Legislative Studies yang diterbitkan oleh University of Oxford, yang mana dapat dipahami beberapa poin terkait dengan situasi politik di Parlemen Eropa itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak yang kurang berkenan mohon dimaafkan, ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.